NIM 2430827. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Pak Yus dari Satra dengan tema penting penguasaan Islam. Kenalan. Baik, sebelum saya mulai presentasinya, mari kita dengarkan Mars Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ada pendahuluan mengenai ilmu pengetahuan merupakan faktor utama peradaban dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi yang dibuktikan dengan perintah pertama, yaitu Iqra, yang artinya bacalah, serta banyaknya ayat yang mendorong berpikir dan meneliti sebagai bentuk ibadah. Sejarah menunjukkan bahwa umat Islam pernah maju dalam sains dan teknologi, sehingga ilmu agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Oleh karena itu, penguasaan iptek menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas hidup, menghadapi tantangan zaman, dan berkontribusi bagi peradaban. Untuk materi yang kedua, yaitu adalah tujuan. Tujuan dari materi pada hari ini yaitu mengetahui dan memahami isyarat Al-Quran mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tujuannya yaitu menjelaskan kewajiban umat Islam dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir tujuan yang terakhir yaitu mengetahui perkembangan model studi Islam pada masa klasik, medieval, dan kontemporer. Isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan banyak isyarat mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Oleh karena itu, manusia didorong untuk menggunakan akalnya, melakukan pengamatan,
serta meneliti berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia di dalam Islam. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai makna perintah Iqra. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berisi perintah untuk membaca atau Iqra. Perintah ini memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya membaca teks tetapi juga membaca alam, memahami realitas kehidupan, serta menggali pengetahuan melalui penelitian. Kedudukan ilmu dalam Islam. Yang pertama yaitu ada derajat orang yang berilmu yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hal ini ditunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Yang kedua yaitu ilmu sebagai pedoman hidup. Ilmu membantu manusia memahami kehidupan, membedakan antara yang benar dan salah, serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ilmu memberi manfaat. Orang yang berilmu tidak hanya memiliki manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Ilmu dapat digunakan untuk membantu orang lain dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Alam sebagai objek kajian ilmu dijelaskan dalam Al-Quran. Banyak mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta seperti langit, bumi, serta pergantian siang dan malam yang disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Fenomena-fenomena tersebut merupakan tanda kebesaran Allah yang dapat dipelajari dalam pendekatan ilmiah. Dari pengamatan terhadap alam ilmiah inilah berkembang berbagai cabang ilmu seperti astronomi, fisika, geografi, dan ilmu alam lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Dalam Islam, mencari ilmu tidak hanya sekadar aktivitas belajar, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa setiap usaha untuk memperoleh ilmu memiliki nilai spiritual yang memberikan manfaat bagi orang lain. Materi selanjutnya mengenai peran ilmu dalam kehidupan. Ilmu menjadi alat untuk membedakan benar dan salah, serta sarana mencapai kesejahteraan masyarakat melalui teknologi, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan menjadi fondasi kemajuan peradaban muslim, melahirkan ilmuwan yang berkontribusi besar bagi dunia. Studi Islam klasik dan medieval. Studi Islam klasik pada periode klasik pada abad 7 sampai abad 13 memiliki kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang ilmu. Lahir tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi yang berkembang seperti perpustakaan, madrasah, dan pusat penelitian. Sedangkan studi Islam periode medieval atau pertengahan berfokus pada tafsir, fikih, hadis, dan tasawuf. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu seperti Al-Ghazali yang mengintegrasikan filsafat dan tasawuf. Yang kedua yaitu ada Ibn Khaldun yaitu pelopor ilmu sosial dan historiografi. Selanjutnya yaitu studi Islam kontemporer, kajian Islam yang memadukan pendekatan tradisional dengan ilmiah modern dengan tujuan memahami Islam secara relevan dengan perkembangan zaman, menjawab tantangan modern dan tetap berakar pada nilai spiritual. Baik, untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai penguasaan ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam, karena Al-Quran dan As-Sunnah mendorong umat
as-sunnah mendorong umat untuk terus belajar, berpikir, dan mengkaji fenomena alam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam, terutama generasi muda, diharapkan dapat meneladani semangat para ilmuwan muslim dengan terus meningkatkan kemampuan belajar tidak hanya dalam ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan peradaban. Baik, untuk presentasi pada hari ini akan saya tutup. Sekian, terima kasih. Video dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum saya tutup video ini, saya ada salah satu kutipan, yaitu tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang bisa diremehkan. Kejarlah mimpi itu sampai setinggi langit. Dan jika memang takdirmu